Halo, selamat pagi. Shalom. Damai di hati buat anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Kembali lagi kita akan melakukan renungan di hari ini sebelum kita melaksanakan PJJ. Namun sebelumnya Pak Agus ingin menanyakan bagaimana keadaan kalian anak-anakku yang terkasih. Semoga kalian dalam keadaan yang penuh sukacita dan selalu terberkati oleh Allah Bapa. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita akan memulai renungan dengan berdoa. Pak Agus hantarkan. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu di hari yang lalu. Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami. Dan terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan hidup dengan penuh sukacita dengan kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima dan yang akan kami terima. Bapa dalam surga, kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang selalu kami gunakan sebagai pegangan dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, bersabdalah. Kami siap mendengarkan. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih, renungan kita hari ini kita beri judul Memberitakan Kasih Karunia Allah, yang diambil dari bacaan Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Bagus, ulangi. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Anak-anakku yang terkasih, kalian tentu tahu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan kalimat ini ketika ia di dalam penjara. Masuk penjara tentu bukan keinginan setiap orang, karena bagi sebagian orang penjara adalah suatu tempat yang buruk dan mengerikan. Namun pemahaman itu tidak berlaku bagi Rasul Paulus. Penjara justru menjadi tempat untuk memperlihatkan jati diri sebagai murid Kristus. Meskipun berada dalam penjara, keadaan itu tidak menyurutkan semangat Rasul Paulus untuk menyebarluaskan Injil ke seluruh penjuru dunia melalui surat-surat yang dikirimkannya. Luar biasa. Salah satu suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberitakan Injil tentang rahasia kasih karunia Allah di dalam Kristus. Yaitu demikian, bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6 dari Efesus pasal 3. Anak-anakku yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan hal yang luar biasa di saat itu. Karena di saat itu orang Yahudi
menjadi orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Namun ternyata ada hal lain yang ditemukan oleh Rasul Paulus bahwa kasih Allah itu universal, artinya tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Seperti kalimat yang tadi dibacakan, Pak Agus ulangi. Bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Anak-anakku yang terkasih, Rasul Paulus menegaskan bahwa karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus berlaku universal atau umum bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bagi Rasul Paulus, pengungkapan rahasia kasih karunia Kristus sungguh amat penting. Karena selaras dengan penghayatan dan panggilannya bahwa kasih karunia Allah bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis pada Kisah Para Rasul, pasal 22 ayat yang ke-21. Oleh karena itu, dalam berbagai keterbatasannya, Rasul Paulus tetap berjuang memberitakan Injil. Ia menyadari bahwa sisa hidup yang dimilikinya adalah kesempatan membaktikan diri untuk memberitakan kasih karunia Allah kepada semua bangsa. Anak-anakku yang terkasih, belajar dari Rasul Paulus, keadaan yang sulit dan keterbatasan yang dialaminya tidak menjadi penghambat baginya untuk terus memberitakan kasih karunia Allah. Sisa hidup yang dimilikinya dipergunakan untuk berjuang dan membaktikan diri kepada Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita, anak-anakku yang terkasih? Bagaimana dengan Pak Agus, guru-guru, dan kita semua? Di tengah keberadaan kita dengan segala dinamikanya, apakah kita mampu dan mau untuk berjuang dan membaktikan diri memberitakan kasih karunia Allah bagi sesama? Anak-anakku yang terkasih, kita sudah mengalami kasih karunia Allah sejak dulu. Sejak kita masih bayi, sejak kita masih TK, dan sekarang sejak kita masih SD. Kalau Pak Agus berarti dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan saat ini sedang bekerja. Kasih karunia Allah selalu kita alami hari demi hari. Apakah kita mau membagikannya kepada orang lain, kasih yang luar biasa ini? Yaitu kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kalau menurut Pak Agus, kita harus membagikannya kepada semua orang, agar orang-orang percaya dan terselamatkan. Namun bagaimana caranya, itu yang perlu kita pahami bersama. Menurut Pak Agus, kita bisa menyampaikan tentang kasih karunia Allah Bapa itu dengan hidup kita. Dengan cara kita menjalani hidup kita. Dengan cara mulai dari pagi hingga malam, apa yang kita lakukan sungguh-sungguh bisa mencerminkan kasih karunia Allah. Contoh sederhananya adalah ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai siswa maupun sebagai guru, dalam mengerjakan tugas-tugas ataupun memberikan materi. Jika kita bisa melakukannya dengan baik dan penuh kasih, maka tercerminlah
berita tentang kasih karunia Allah tersebut. Hal sederhana lain adalah ketika kita berteman dengan siapapun yang kita temui, sikap kita, perilaku kita, apa yang kita lakukan mencerminkan kasih atau tidak. Jika mencerminkan kasih, orang lain akan melihat dan mengakui bahwa Allah hidup dan bersama orang itu. Dan dengan demikian, kasih karunia Allah akan tersebarkan dengan gratisnya. Anak-anakku yang terkasih, kiranya kita dimampukan seperti Rasul Paulus yang setia membaktikan diri kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Silakan kita merenungkan apa yang kita lakukan hari demi hari. Apakah kita sudah cukup membalas kasih karunia Allah tersebut dengan hidup kita? Dan pada akhirnya, kekayaan Kristus yang tak terduga itu, kasih karunia Allah, akan dirasakan oleh semua orang, dan kita menjadi bagian dari orang yang memberitakan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Engkau ingatkan kembali kepada kami tentang hidup yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang telah merasakan kasih karunia-Mu dan sebagai orang-orang yang siap memberitakan kasih karunia-Mu. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu sungguh akan ada di mana-mana. Pakailah kami sebagai alat-Mu ya Bapa. Biarlah kami bisa memberitakan kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa. Di tengah keadaan kami antara yang baik maupun yang tidak baik, biarlah kami menjadi alat-Mu saja. Bapa dalam surga, kami berdoa di hari ini untuk PPKS dan pengurus. Engkau berkati selalu, biarlah apapun yang mereka rencanakan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Engkau telah hadir di sana, bukalah mata hati dan pikiran mereka agar mereka bisa mengurus sekolah-sekolah yang berlindung di bawah PPKS, menjadi sekolah-sekolah yang merupakan sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk sekolah kami SD Kristen Manahan. Engkau berkati selalu ya Bapa. Kepala sekolah beserta keluarga dan Dewan Guru Karyawan beserta keluarga. Kau berikan hikmat kepada kami untuk bisa melayani anak-anak-Mu dengan penuh kasih dan sukacita. Dengan tidak terlalu banyak mementingkan diri sendiri dan tidak terlalu banyak memahami tentang kerisauan dan kegalauan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau yang akan mencukupi apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya bahwa kasih karunia-Mu sungguh kekayaan yang luar biasa. Berkatilah kami para guru agar bisa mengajar dengan kemampuan kami dan tingkatkanlah kemampuan kami. Berikanlah keinginan untuk selalu belajar dan belajar. Agar kami bisa memberikan yang terbaik bagi anak didik kami. Anak-anak yang akan melanjutkan masa depan sebagai laskar Kristus. Kami juga berdoa untuk para orang tua wali murid ya Bapa, Engkau berkati selalu dalam pekerjaannya. Kau lancarkan segala usahanya, Engkau berikan kesehatan, dan Engkau berikan kemampuan untuk bisa memberikan kasih kepada anak-anak mereka. Kami berdoa untuk murid-murid SD Kristen Manahan, anak-anak kami yang kami kasihi dari kelas 1 hingga kelas 6. Ya Bapa, Engkau berikan hikmat takut akan Engkau. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di masa yang akan datang, dengan bekal yang mereka terima di hari ini.
Buatlah mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, pada akhirnya ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan, Engkaulah yang nomor 1 dan kami yang nomor 2. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita telah melakukan renungan hari ini. Semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.